warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Guru hebat dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Dewi Serahayu, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Serang. Saya mengajar di UPT SDN Bojongneros, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang. Hari ini saya akan mendesimasikan budaya positif di lingkungan tempat saya bekerja. Terima kasih, selamat menyaksikan. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam dan bahagia. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya yang harusnya pulang, nggak pulang dulu. Ya, sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang karena ini keharusan kewajiban. Jadi saya harus menyampaikan diseminasi budaya positif di sekolah ini sebagai bentuk aksi nyata dari program guru penggerak. Latar belakang yang pertama, maaf, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah beserta Dewan Guru semuanya, izinkan saya menyampaikan untuk diseminasi positif. Latar belakang saya mengadakan diseminasi positif ini adalah karena adanya belum menyeluruhnya pemahaman warga sekolah, terutama guru, tentang penerapan konsep-konsep budaya di sekolah seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, pembuatan kesepakatan kelas, dan penerapan segitiga restitusi. Di mana diharapkan jika konsep-konsep ini kelak dipahami, maka akan tercipta budaya positif di sekolah. Tujuannya itu untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang budaya positif serta terbentuknya motivasi intrinsik dengan pembuatan kesepakatan kelas. Latar belakangnya, penerapan budaya positif di sekolah merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional, di mana penerapan budaya positif ini tidak bisa dilakukan tanpa dukungan dari semua elemen-elemen yang ada di sekolah, baik itu dari kepala sekolah, guru-guru, maupun orang tua murid dan semua pemangku kepentingan. Dengan penerapan budaya positif ini diharapkan dapat mewujudkan visi sekolah dan membentuk karakter murid dalam mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Tujuannya adalah yang pertama memberikan sosialisasi kepada warga sekolah terkait dengan budaya positif dan penerapannya di lingkungan sekolah. Kemudian semoga dengan adanya diseminasi ini kita akan menumbuhkan budaya positif di sekolah sehingga membuat suasana pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan. Kebetulan untuk kesepakatan kelas yang akan saya sampaikan hari ini itu berhubungan dengan PMM. Jadi nanti di PMM itu ada kesepakatan kelas, nah ini akan saya bahas di sini. Jadi nanti ibu bisa mengisinya sendiri kalau mau itu. Jadi kita share pengetahuan aja. Nah, tolak ukur yang akan disampaikan di sini, yang pertama semoga dengan adanya diseminasi ini akan terlaksana diseminasi konsep inti budaya positif di sekolah. Kemudian nanti akan ada terbentuknya kesepakatan kelas dan murid konsisten melaksanakan kesepakatan kelas. Yang ketiga, penyelesaian masalah dilakukan dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi. Nah, apa itu inti budaya positif di sekolah? Maksudnya begini. Jadi di sekolah itu semoga nanti akan terbentuk siswa-siswa yang bisa menerapkan profil pelajar Pancasila, di mana akan ada rasa empati yang timbul kepada anak. Kemudian nanti dengan sendirinya anak tersebut akan timbul profil merdeka belajar dalam dirinya. Jadi maksudnya nanti tidak akan ada lagi anak yang membuli, tidak akan ada lagi anak yang tidak menghargai teman, pilih-pilih teman dan sebagainya. Kemudian yang kedua, terbentuknya kesepakatan kelas. Biasanya kita sebagai seorang guru itu mengharuskan anak untuk melakukan apa yang kita pingin. Misalnya anak ini tidak boleh makan di dalam kelas. Nah, seolah-olah kita yang mewajibkan dia, kalau tidak nanti akan diberikan hukuman. Tapi dengan adanya kesepakatan kelas, maka nanti si anak itu merasa tidak dibebani oleh kita, tetapi itu semua sudah merupakan kesepakatan dari kelas, dan nanti akan timbul rasa kesadaran dalam diri dia tanpa adanya paksaan. Kemudian nanti akan menyelesaikan masalah dilakukan dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi, nanti akan dibahas. Tolak ukurnya di sini
warga sekolah mendapatkan pemahaman tentang budaya positif di sekolah serta penerapannya. Kemudian murid nanti akan mampu memahami dan bersama-sama membuat kesepakatan kelas untuk dipasang di kelas dan ditaati. Kemudian nanti kita akan memperbaiki proses pendisiplinan murid melalui segitiga restitusi. Tidak akan bisa terbentuk suatu kesepakatan budaya positif di sekolah tanpa adanya kolaborasi dengan kepala sekolah tentunya sebagai pimpinan. Kemudian yang kedua juga kita melakukan diseminasi konsep inti budaya positif dan menyusun kesepakatan kelas, dan juga nanti kesepakatan kelas itu jika bisa akan ditempel di kelas masing-masing. Nah ini ya, nilai kebajikan. Kita di dalam guru penggerak ada namanya nilai kebajikan. Secara sederhana, pengertian disiplin dapat dipahami sebagai sikap taat dan patuh terhadap aturan yang berlaku. Di sini ada 5 dasar kebutuhan manusia yang harus kita penuhi. Yang kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa anak itu memiliki kebutuhan dasar yang harus anak itu penuhi. Misalnya yang pertama adalah survivorship. Nah, survivorship ini adalah kebutuhan untuk bertahan hidup baik secara fisik maupun emosional. Kemudian yang kedua adalah love and belonging, itu adalah kebutuhan untuk dicintai dan diterima oleh orang lain. Kemudian power itu adalah kebutuhan untuk merasa memiliki kontrol atas hidup. Kemudian yang keempat freedom itu adalah kebutuhan untuk merasa bebas untuk membuat pilihan sendiri. Dan fun itu adalah kesenangan atau kebutuhan untuk merasakan kesenangan dan kepuasan. Ada pertanyaan di sini. Pertanyaannya adalah siapa orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Saya mau satu orang. Pak Roni. Siapa orang yang paling penting dalam hidup Bapak? Orang tua. Ya. Kalau misalnya orang tua jawabannya, maka apa kebutuhan dasar manusia yang Bapak Roni butuhkan berarti? Adalah apa? Di sini berarti love and belonging. Bapak berarti kebutuhan untuk dicintai oleh orang tua. Ya kan, begitu kan? Oke. Misalnya gini, kalau misalnya ada teman berkelahi, anak berkelahi di kelas, kemudian setelah berkelahi anak tersebut bisa dipukul sama kelas. Misalnya saya mukul Bu Ika. Nah, Bu Ika balas ke saya. Apa yang Bu Ika lakukan? Berarti kebutuhan dasar apa yang ada di dalam diri Bu Ika dari 5 ini? Kira-kira apa? Saya mukul Bu Ika balas ke saya. Itu apa kebutuhan? Dan kalau dari 5 ini, butuhan apa? Kesenangan dan kepuasan. Kebutuhan apa? Kebutuhan untuk merasakan kesenangan dan kepuasan. Kesenangan dan kepuasan. Kalau misalnya kita bahas nih, itu puas berarti ya. Lebihnya kepada survivorship. Ya, karena kenapa? Karena Bu Ika menahan diri kan. Nah, saya dipukul nih, saya mukul Bu Ika balas ke saya. Berarti kan Bu Ika itu membela dirinya sendiri. Berarti itu termasuk survivorship. Nah, gitu. Kemudian kalau misalnya kita ingin misalnya pada ulang tahun, terus suami kita memberikan hadiah kepada kita, berarti itu kebutuhan apa yang kita itu? Atau misalnya kita ingin sayang sama suami kita, berarti kebutuhan apa yang ada di sini? Apa? Love and belonging, itu kebutuhan untuk dicintai dan diterima oleh orang lain. Nah, di sini ada dokumentasi budaya positif. Tapi sebelumnya saya ingin breaking dulu ya, bapak-bapak, ibu-ibu, biar jangan stres, mungkin biar jangan gugup, oke? Tapi di sini, nah oke, kita akan, nah ini breakingnya. Mohon maaf ibu, bapak, tolong berdiri sebentar. Kita akan breaking goyang lumang dulu, ya. Dimohon untuk berdiri. Kita breaking goyang lumang, di sini goyang lumang matematika. Ya. Ibu nggak usah ikut, nggak apa-apa ya. Enggak. Oke, sebentar. Oh, nggak ada suaranya, sebentar ya. Udah nyambung belum putusnya? Itu ada semangat. Oke,
bisa diterapkan nanti di kelas ya. Jadi biar siswanya enggak boring. Ajan ya, kita ajan dulu ya, Bu. Maaf, ajan dulu sebentar lagi ajan. Pengurangan perkalian bagian sama dengan ayo goyang. Iya, terima kasih Bapak-bapak. Paling heboh ya guru PJOK. Integral ya. Oke. Ini nanti bisa diterapkan di kelas ya. Apalagi pas lagi pelajaran olahraga bisa jadi tambahan gimana. Ya gemulai namanya guru olahraga, Bu. Oke. Terima kasih untuk SBK-nya Bapak dan Ibu. Sejenak ya tadi biar kita fresh. Sekarang di sini ada salah satu contoh dokumentasi dokumentasi. Ini ada salah satu, ini dokumentasi yang telah saya terapkan di kelas. Jadi terkadang kita itu ini kok mati kan? Kalau udah nyuruh, ditarik ke bawah. Mau panas lagi. Panas baru. Kadang-kadang kita di kelas itu sama ya, saya juga dulu seperti itu sebelum mengikuti program guru penggerak itu. Kalau misalnya anak dia tidak menggunakan sepatu yang berwarna hitam misalnya, langsung kan kita berikan hukuman ke mereka gitu kan. Tapi setelah saya mengikuti guru penggerak, saya tahu bahwa sebenarnya kodrat anak itu adalah bermain sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita di kelas itu yang kayak ngomong ngoceh aja ya seperti itu sebenarnya boring buat anak-anak. Kenapa? Karena anak itu kodrat sebenarnya itu adalah bermain. Jadi kalau bisa kita bermain sambil belajar di Merdeka Belajar ini. Nah, kalau misalnya anak-anak pelajaran PJOK mereka senang. Kenapa? Karena have fun kan di luar gitu kan, nggak yang banyak ngomong tapi lebih banyak lebih banyak bergerak. Nah, di sini ketika kita menerapkan ketika ada masalah pada anak, maka kita harus menerapkan dulu segitiga restitusi. Ini yang saya pelajari, yang kami pelajari di guru penggerak. Yang pertama, segitiga restitusi kita harus tahu dulu di sini ada 3. Yang pertama validasi kebutuhan. Pertamanya menanyakan keyakinan, stabilitas dan validasi kebutuhan. Nah, maksudnya menanyakan keyakinan. Pertamanya validasi dulu, kita memvalidasi dulu, bertanya dulu, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Terus kemudian kamu tentu punya alasan. Seorang anak melakukan sesuatu itu pasti tentu punya alasan mengapa anak itu melakukan hal tersebut. Misalnya dia berantem, itu pasti ada alasannya. Kenapa dia sampai berantem sama temannya. Kemudian nanti ada
Nah, kesepakatan kelas nanti akan di sini. Jadi anak itu kesepakatan kelas apa yang telah kamu sepakati, dan jadi setelah dia melakukan hal itu, kesepakatan kelas apa yang dilanggar oleh anak tersebut. Nah, kemudian nanti di sini kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nanti kita tanyakan kepada anak kita, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Apa mimpi-mimpimu? Nanti di situ dia akan menyesali sendiri perbuatannya dan mengakui bahwa iya Bu, saya salah. Dari situ. Kemudian setiap orang pernah melakukan kesalahan, dan tentunya anak itu bukanlah satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Nah, contohnya saya sudah, ini ada dokumentasi. Assalamualaikum Isa. Gimana kabarnya hari ini? Ibunya tadi sudah pulang lagi. Ya Bu, kenapa? 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 Info kamu. Iya, memang ya. Kalau misalnya itu pasti akan membela diri. Dia benar. Kamu kan? Ibu benar perbuatan yang bisa melakukan itu. Jadi kamu tidak sih dengan berarti bisa bagaimana? Tahu? Dia tahu. Itu kan tidak melakukan itu. Salah, iya. Nah, berarti ada tidak sih kesepakatan kelas yang bisa melanggar? Hanya ada apa? Tidak ada gaya berarti kita harus mengayai teman, ya. Berarti kalau ada itu perbuatan bisa lakukan, melanggar atau tidak? Melanggar, ya tidak sesuai. Berarti apa yang harus kita lakukan sekarang? Minta maaf, berbilang lagi, tidak kita bagus, kembalikan sama kita, bahwa kita sebagai manusia itu pasti punya itu untuk membela diri ya. Kalau misalnya disakiti oleh teman, tapi apa yang kita lakukan itu tidaklah menyadari, ya jangan melakukan sendiri ya. Ini adalah salah satu bentuk restitusi segitiga restitusi yang telah saya terapkan. Jadi ketika itu Ihsan berantem dengan Alwi. Nah, saya tidak langsung kamu tidak, tapi kita panggil dulu anaknya, kemudian kita tanyakan kembali lagi ke segitiga restitusi yang tadi. Kita tanyakan dulu, tentu, nah di sini, tentu Ihsan punya alasan mengapa dia sampai berantem dengan Alwi gitu kan. Nah, ternyata Alwinya Bu yang nakal, dia memukul saya. Nah, seperti itu. Berarti kembali lagi ke kebutuhan tadi ya, kebutuhan hidup manusia adalah mempertahankan diri. Nah, berarti dari situ saya bertanya lagi. Nah, nilai-nilai apa yang telah berarti kamu melakukan itu, nilai apa yang telah disepakati sebelumnya di kelas? Mereka dia sendiri, oh ya Bu, harus saling menghargai teman, harus saling menyayangi teman. Dia sendiri. Jadi tidak dari kita, tapi dia menggali sendiri kesalahannya. Kemudian dia bilang, iya Bu, saya salah. Jadi kita tidak menjudge anak gitu bahwa, oh ya kamu salah begini, enggak. Nah setelah itu kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ya Bu, saya ingin menjadi begini itu cerita terus gitu ya. Nah itu kita harus mendengarkan sebagai seorang guru, kita harus bisa mendengarkan anak. Ini contohnya ini Zahra. Nah kesepakatan kelas yang kita buat, jadi kebetulan berhubungan berkaitan dengan PMM yang Bapak Ibu periode Juli sampai Desember, di mana kesepakatan kelas ini, kesepakatan kelas ini adalah peraturan sebenarnya. Peraturan di dalam kelas. Tetapi peraturan ini kita buat semenarik mungkin agar anak tersebut menjalaninya tidak dengan terpaksa. Jadi kita namanya kesepakatan kelas. Berbeda dengan kalau misal peraturan kelas itu berbeda. Kalau peraturan itu pasti anak itu merasa terpaksa karena merasa diatur dan nanti akan ada hukuman atau punishment dari apa yang dia kerjakan. Kalau dia melanggar pasti ini hukumannya. Tapi kalau kesepakatan kelas, oh berarti kayak tadi di kelas bukan kita sepakat tidak menggunakan kaos kaki, menggunakan kaos kaki di dalam kelas. Ada yang tidak menggunakan kaos kaki, dia akan, oh ya Bu, ya
Bu saya pakai kosa. Itu kan kesepakatan kelas sendiri. Jadi tidak kita tidak dipaksa. Saya membuat kesepakatan kelas begini saya. Apa yang ibu lakukan? Ya, apa yang ibu lakukan? Kalau misalnya ibu bilang pegang minum, maka kalian harus pegang minum. Kalau ibu bilang pegang suara, maka kalian harus pegang bisa. Pegang telinga. Hidung. Untuk ini bilang sini. Kalau lagi ya, telinga. Hidung. Mulut. Iya, boleh atau yang akan kalian kerjakan di sekolah. Ibu akan berikan singkat, nanti kalian tulis ya. Singkatnya kemudian nanti kalian tempelkan. Apa aja yang boleh atau yang kita sepakati di kelas. Ini sebenarnya peraturan Pak. Sebenarnya peraturan Bu. Jadi ini peraturan di kelas, tapi kita kemas peraturan ini seperti kesepakatan. Jadi ada kesepakatan antara murid dengan gurunya. Jadi di sini bukan guru yang mendominasi, tapi murid dan guru. Jadi lebih aktif murid nanti. Jadi mereka sendiri yang menyepakati dan berarti mereka sendiri yang mentaati peraturan. Nah, ini kita pembagian stick note ya. Sticky note ini nanti akan ditempelkan, dia akan menuliskan apa saja yang boleh dilakukan di kelas misalnya. Jadi di sini juga ada kata-kata yang tadinya misalnya tidak boleh membuli. Nah, berarti kita kemas dengan kalimat positifnya saling menghargai. Ketika anak diminta untuk menempel kesepakatan kelas di depan. Tempelkan apa saja yang jadi kesepakatan, apa saja yang boleh dilakukan di dalam kelas, nah satu-satu. Jadi mereka tidak merasa terpaksa ya, mereka tidak merasa terpaksa, mereka fun melakukan itu. Saya bu. Bagaimana kalau ada yang sama boleh, tapi nanti kita ambil satu. Jadi kalau misalnya sama, misalnya tidak boleh makan minum di dalam kelas, berarti itu nanti kita ambil satu saja. Ini anak-anak mulai menempelkan hasil kesepakatan kelas mereka. Yang jadi kameramennya guru olahraga. Terima kasih. Ya, jadi anak-anak di situ kemudian nanti setelah mereka berkumpul semua, mengumpulkan stick note ke depan, ya kita sebagai guru nanti merangkum, mereview, kita bacakan dulu biar anak itu senang ya, kita bacakan hasil mereka, karya mereka biar mereka senang. Jadi, nah lalu kita review di sampingnya kesepakatan kelas apa saja,
dan hasilnya nanti seperti ini. Nah ini misalnya gini. Jadi misalnya mari awali hari dengan tepat waktu setiap saat, kemudian selalu dengarkan ketika seseorang berbicara. Ini sudah menjadi kalimat-kalimat positif ya. Tadinya misalnya tidak boleh berantem misalnya gitu ya, tidak boleh berantem, itu kita ganti kalimat positifnya dengan saling menghormati dan saling membantu. Kemudian piket bu, piket kelas, melaksanakan piket kelas, berarti kita ganti kalimat positifnya dengan menjaga kelas kami bersih dan rapi setiap saat, seperti ini. Jadi nanti ini kesepakatan kelas ditempel di dalam kelas. Nah, terima kasih Bapak Ibu semuanya, demikian presentasi yang saya sampaikan. Dan semua diseminasi ini tidak akan mungkin bisa terrealisasi tanpa dukungan dari Ibu Kepala Sekolah, kemudian tanpa dukungan juga dari rekan sejawat atau wali kelas yang lain, kemudian juga tanpa dukungan dari murid karena tadi ada peran murid juga, kemudian untuk membuat peralatan keyakinan kelas tadi menggunakan karton, spidol warna, bubble tip, dan lakban. Demikian, terima kasih. Saya Dewi Sirahayu, CGP Angkatan 11 Kabupaten Serang. Mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sangatlah bagus, patut untuk dicontoh di kelas, dipraktekkan, sangat menginspirasi guru yang lainnya.